kembali lagi di channel Arni Indonesia. Ngomong-ngomong soal dekorasi ruangan, bukan hanya tentang dinding dan lantai, tapi ada juga tentang atap. Di video kali ini, aku akan membahas sedikit tentang macam-macam bahan dari plafon. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke sahabat Arni, seiring berjalannya waktu, semakin modern pula nih inovasi yang ditemukan dalam bidang konstruksi, termasuk dalam plafon. Kalau kita lihat ke belakang nih, dari zaman orang tua kita sampai sekarang, aku yakin nih, pasti sahabat Arni masih ada kan yang menggunakan plafon dari bahan kayu, seperti triplek. Material ini dulu adalah menjadi salah satu pilihan utama karena mudah didapat, harganya yang terjangkau, dan juga pemasangannya yang mudah. Namun, plafon bahan kayu ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kalau kita bicara kelebihan plafon kayu, yaitu lebih kuat, terus juga mudah dibentuk, dan finishingnya itu bisa dibentuk bermacam-macam. Tetapi, kekurangan pada plafon kayu ini juga banyak dan perlu diperhatikan. Plafon kayu ini mudah lapuk dan dimakan rayap sehingga tidak kuat. Pasti sahabat Arni pernah lihat kan, atau bahkan sahabat Arni mengalaminya sendiri, melihat ambruknya atap karena keropos. Selain itu, plafon dari bahan kayu ini tidak tahan terhadap air dan kelembapan yang tinggi, sehingga mudah untuk bocor. Dan lebih bahayanya lagi, plafon dengan bahan kayu ini tidak tahan terhadap perambatan api, sehingga mudah terbakar. Jadi lebih bahaya kan? Berarti apa sahabat Arni? Kalau kita menggunakan plafon dengan bahan kayu, kita harus perawatan rutin seperti pengecatan ulang, membersihkan, dan penyemprotan anti rayap agar lebih awet. Waktu berlalu, muncul lagi nih inovasi terbaru tentang bahan plafon, yaitu terbuat dari serat fiber atau yang lebih kita kenal dengan GRC. Plafon jenis ini merupakan campuran dari semen dan serat fiber sehingga lebih kuat, anti air, anti api, dan juga anti rayap. Tetapi ada juga nih yang bilang karena terbuat dari campuran semen dan kapur sehingga bisa membahayakan kesehatan. Tapi menurut riset terbaru, plafon fiber ini sudah lebih baik dalam prosesnya karena lebih modern sehingga sudah lebih baik juga nih untuk kesehatan. Tapi ingat, kita juga harus memikirkan tentang ventilasi udara agar siklus udaranya terjaga. Plafon GRC ini cocok banget buat kamu yang cari plafon tahan lama, kuat, apalagi yang daerah rumah kamu tuh lembab atau enggak cuacanya yang ekstrim. Sebelum sahabat Arni memasang plafon GRC, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena plafon GRC ini terbuat dari bahan semen sehingga lebih berat dari plafon yang lainnya. Jadi, kita harus menggunakan tenaga yang berpengalaman. Kalau ngomongin masalah plafon, ada nih plafon yang masih populer dari tahun 90-an sampai saat ini. Pasti sahabat Arni tahu kan tentang gypsum. Plafon gypsum itu material utamanya adalah papan gypsum. Biasanya berbentuk lembaran dan juga ada kertas di kedua sisinya. Plafon gypsum sendiri juga punya kelemahan dan kelebihan. Kita bahas kelebihannya dulu kali ya. Kalau kelebihan dari plafon gypsum itu adalah lebih ringan dibanding dengan plafon GRC atau yang terbuat dari bahan semen. Dan juga harganya lebih terjangkau. Karena plafon gypsum berbentuk panel sehingga pemasangannya yang mudah. Dan juga nih, kalau ada sisi yang rusak, kita tidak usah perlu mengganti semuanya. Hanya bagian yang rusaknya saja. Gypsum juga mengandung air kristal yang dimana saat terkena udara panas dia akan menguap sehingga bisa tahan terhadap perambatan api. Permukaan dari gypsum itu biasanya halus dan rata, dan apabila sahabat Arni menyambung gypsum satu dan lainnya dapat ditutup dengan kompon sehingga terlihat lebih rapi. Bentuknya juga fleksibel sehingga bisa membuat plafon bertingkat ataupun juga dekorasi yang lainnya. Karena bentuknya lembaran, sehingga mudah dipotong-potong mengikuti desain yang kalian inginkan. Kelebihannya sudah, sekarang kita lanjut kekurangannya.
rentan terhadap air ataupun kelembapan karena dapat merusak sehingga menggelembung jadi keropos. Nah, kalau gipsum ini tidak cocok dipasang di kamar mandi ataupun ruangan yang tidak memiliki ventilasi yang baik. Dan sambungan pada gipsum itu mudah retak karena perubahan cuaca ataupun pemasangannya yang kurang bagus. Walaupun gipsum itu ringan, tapi perawatannya cukup sulit nih. Kita harus mengecek apakah ada kebocoran atau tidak ada kerusakan. Dan gipsum itu perlu dicat ulang karena dia mudah pudar dari warnanya. Nah, kalau sekarang kita sebut adalah zaman Gen Z. Kalau zaman Gen Z ini, kita memiliki plafon yang terbuat dari PVC atau polyvinyl chloride. PVC ini terbuat dari bahan plastik ringan dan juga memiliki banyak sekali motif sehingga pada zaman ini lebih diminati. Dan juga nih, plafon PVC ini menutupi kelemahan dari plafon-plafon yang lainnya. Yang dimaksud menutupi kelemahan dari plafon-plafon lain adalah PVC tahan terhadap kelembapan air. Karena terbuat dari bahan plastik sehingga PVC itu tidak mudah bocor dan juga anti rayap. PVC juga ringan dan mudah dipasang. Beda dengan yang berbahan GRC ataupun plafon kayu. Perawatannya juga minim. PVC tidak perlu pengecatan ulang karena dia tinggal dielap pakai lap basah dan permukaannya yang mudah untuk dirawat. Yang lebih menariknya, plafon PVC itu memiliki banyak motif, dari motif klasik, modern, motif kayu, dan juga motif anyaman. Nah, ini dia nih salah satu contoh dari plafon PVC yang memiliki model modern. Kalau sahabat Arni menggunakan plafon PVC, pasti ruangan sahabat Arni akan terlihat lebih estetik. Keren banget nih, paling disenangi oleh anak-anak Gen Z. Satu lagi, jangan sampai ketinggalan. Plafon PVC ini harganya terjangkau karena diproduksi secara massal dibanding dengan plafon lainnya yang memiliki perawatan khusus dan juga finishing yang rumit. Tapi jangan terlena, plafon PVC ini juga ada sedikit kekurangannya. Bahan PVC ini tidak tahan terhadap sinar matahari langsung karena apabila terkena sinar matahari yang terus-menerus akan merusak dari bahan PVC, dapat melengkung sehingga mudah retak dan juga dapat memudarkan warna pada plafon PVC. Nah, kekuatan dari plafon PVC itu juga rentan, jadi tidak bisa kita menaruh benda yang berat di plafon PVC. Tapi kalau misalkan ada rangkaian dibuat khusus di plafon PVC, itu tidak apa. Kalau sahabat Arni mau pasang plafon yang mana? Kalau aku sih mau pasang plafon PVC aja, karena plafon PVC itu mudah didapat, harganya terjangkau, dan juga motifnya yang banyak, jadi lebih estetik dan lebih kekinian. Demikian pembahasan kita tentang dunia plafon, dari plafon kayu, plafon GRC, plafon gipsum, sampai plafon PVC, dan juga serta kelebihan dan kekurangannya. Kalau sahabat Arni tidak mau ketinggalan seputar dekorasi ruangan, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Tinggalkan komentar di bawah, kalian pilih plafon yang mana yang sesuai dengan ruangan kamu. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video berikutnya ya.